Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan penulisan karya ilmiah atau kita lebih kenal cara membuat proposal penelitian. Fokus dalam kesempatan ini adalah cara mudah membuat metode penelitian. Jadi dalam membuat metode penelitian ini, yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita bisa merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah ini berdasarkan fenomena, berdasarkan fakta yang terjadi di sekitar kita, dan fakta-fakta yang sangat update informasi dan masih terjadi saat ini, utamanya terkait dengan masalah sosial, masalah lingkungan, masalah hukum, atau terkait dengan fenomena kajian penelitian yang lainnya. Ini bisa kita kaji secara lebih mendalam dalam penelitian yang akan kita lakukan. Jadi setelah kita merumuskan masalah berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, maka kita memilih beberapa pendekatan penelitian. Apakah pendekatannya deduktif, pendekatan dengan kuantitatif, ataukah pendekatannya induktif, pendekatan dengan kualitatif. Ini adalah tahapan yang akan dilakukan dalam melaksanakan metode penelitian. Setelah merumuskan masalah dengan dua pendekatan tadi, apakah pendekatan deduktif ataukah pendekatan induktif, maka kita merumuskan tujuan. Jadi tujuan penelitian ini adalah menjawab berdasarkan rumusan masalah yang telah kita susun sebelumnya. Jadi ketika pendekatannya adalah pendekatan induktif, pendekatan kualitatif, maka kajiannya berkaitan dengan kajian penelitian bottom up atau dari khusus ke umum, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan menggunakan kuesioner dan mewawancarai langsung dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, menanyakan apa yang akan terjadi, menanyakan masalah yang terjadi di sekitarnya, dan berdasarkan keseluruhan hasil kajian penelitian tersebut, kita bisa meramu dan menganalisis secara lebih terperinci terkait dengan penelitian kita, dan kita akan menemukan teori baru terkait dengan penelitian kualitatif tersebut. Dan ketika kita melakukan pendekatan deduktif, maka kajiannya adalah kajian analisis atau perhitungan numerik. Jadi kajian kuantitatif ini berfokus pada bagaimana kita melakukan analisis yang top down, dari atas ke bawah atau dari umum ke khusus, di mana kita mengkaji beberapa kajian nilai regresi berdasarkan teori yang sudah ada, dan kita membangun hipotesis, dan dari teori-teori tersebut kita hubungkan dengan kajian perhitungan numerik yang kita lakukan, apakah dengan menggunakan pendekatan regresi, ataukah dengan pendekatan korelasi, ataukah dengan menggunakan software atau tools-tools analisis. Ini kita akan kaji lebih jauh. Selanjutnya kita masuk pada gambaran metode penelitian dalam proposal penelitian. Jadi ada 6 tahap dalam membuat metode penelitian. Yang pertama, bagaimana kita menentukan lokasi penelitiannya. Yang kedua, kita membuat pendekatan penelitiannya. Yang ketiga, bahan dan alatnya apa saja dalam penelitian ini. Dan yang keempat, bagaimana kita melakukan metode pengumpulan datanya, apakah data primer atau sekunder. Yang kelima, bagaimana kita membangun metode analisisnya, disertai dengan rumus-rumus ketika ini pendekatannya adalah deduktif atau kuantitatif. Dan yang keenam, kita membuat time schedule. Time schedule ini penting terkait dengan tahapan penelitian kita, berapa lama penyelesaian penelitian kita. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi di dalam metode penelitian, fokus kita adalah bagaimana membuat atau mengetahui lokasi penelitian kita itu berada di mana. Dan di dalam bab
metode penelitian ini di poin pertamanya, dengan mengetahui lokasi penelitian, kita harus menuliskan secara lengkap letak administrasi penelitian kita. Apakah lokasi administrasinya adalah di wilayah provinsi, atau kajian penelitian kita ada di wilayah kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Ini keseluruhan kita kaji, kita sebutkan wilayah administrasinya, wilayah kabupatennya, ataukah di instansi atau di perusahaan-perusahaan. Ini kita tuliskan secara lengkap letak administrasinya, dan kalaupun kajiannya berdasarkan wilayah kabupaten atau wilayah provinsi, maka letak geografisnya juga kita harus tuliskan di dalam tahapan pertama dari metode penelitian ini, beserta lengkap dengan koordinatnya. Pada tahapan berikutnya, dalam poin lokasi penelitian ini, kita membuat deliniasi terkait peta lokasi penelitian kita ada di mana. Jadi ini bisa menggambarkan posisi riset kita, lokasinya ada di mana, letak geografisnya ada di mana, dan kita gambarkan, kita deliniasi berdasarkan peta administrasi, dan kita deliniasi lokasi penelitian kita ada di mana. Gitu. Setelah kita melakukan penyelesaian pada tahap 1 terkait dengan lokasi penelitian, maka yang kedua kita membuat pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini ada beberapa, terkait dengan yang saya sudah sebutkan tadi, terkait dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Ataukah kita bisa melakukan penelitian dengan kedua pendekatan tersebut, mixed method. Jadi kita menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi kita sudah tahu jelas terkait dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, maka kita merumuskan case riset kita, studi kasusnya di mana, dan kita gambarkan terkait dengan kajian riset kita, studi kasus penelitian kita, dan berikutnya kita jelaskan penerapan penelitian kita akan seperti apa. Jadi tahapan application riset ini adalah tahapan metode penerapan penelitian kita akan seperti apa. Jadi kita gambarkan apakah ini berkaitan dengan penelitian yang bersifat eksperimental atau dengan uji laboratorium. Kita jabarkan secara lengkap di pendekatan penelitian ini. Dan action riset. Jadi tahapan melaksanakan penelitiannya ini seperti apa, kita jabarkan dan kita tuliskan secara lengkap terkait dengan pelaksanaan riset kita. Setelah kita merumuskan lokasi penelitian, menjelaskan pendekatan penelitian yang kita lakukan, maka tahap ketiga adalah bagaimana kita menuliskan bahan dan alat penelitian. Bahan dan alat penelitian, apakah dengan pendekatan penelitian eksperimental, kita tuliskan bahan-bahannya apa saja, alat-alatnya apa saja. Begitupun juga dengan penelitian-penelitian pengukuran lapangan, ya, kita sebutkan bahan dan alatnya, terkait dengan kuesioner ataukah terkait dengan alat ukur, kita lengkapi keseluruhan dalam poin ketiga ini terkait dengan bahan dan alat dalam melaksanakan penelitian. Tahap keempat adalah metode pengumpulan datanya seperti apa. Jadi dalam metode pengumpulan datanya ini terkait dengan data primer dan data sekunder, ini kita perlu tahu bahwa data primer ini terfokus pada data-data yang kita lakukan observasi langsung atau ground check lapangan langsung dan melakukan pengukuran langsung di lapangan. Kemudian data-data tersebut kita susun sedemikian rupa berdasarkan hasil survei lapangan, entah itu menggunakan alat ukur atau menggunakan kuesioner dan lain sebagainya. Jadi hasil-hasil pengumpulan data lapangan ini kita kumpul menjadi satu data dan nantinya kita akan input dan kita olah datanya. Dan tahap berikutnya berkaitan dengan metode pengumpulan data sekunder ini adalah data-data yang ada di beberapa dinas, instansi, yang datanya sudah ada, tinggal kita berkoordinasi langsung dengan pihak instansi tersebut, pihak pemerintah atau decision maker tersebut untuk memberikan data-data sekundernya. Data-data sekunder ini banyak contohnya terkait dengan data statistik, ya, data-data kependudukan ini sudah ada di Badan Pusat Statistik.
Dan data-data sekunder lainnya terkait dengan beberapa peta-peta administrasi sudah ada di beberapa dinas, peta-peta tata ruang, di dinas tata ruang juga tinggal kita ambil datanya. Dan masih banyak data-data sekunder yang kita butuhkan terkait iklim juga tinggal kita ambil di BMKG. Ini keseluruhan data sekunder ini sudah ada dan kita tinggal kumpulkan langsung berdasarkan kebutuhan data penelitian kita. Kita tuliskan di dalam metode pengumpulan data terkait data primer yang dibutuhkan, terkait dengan data sekunder yang dibutuhkan. Dan yang kelima ini terkait dengan metode analisis data. Ini berkaitan dengan teknik analisis apa yang kita gunakan. Apakah dengan merumuskan seluruh kajian penelitian kita dengan pendekatan algoritma, kita tuliskan rumus algoritmanya, ataukah dengan menggunakan pendekatan software, kita jelaskan software apa yang kita gunakan, apakah terkait dengan AHP, kajian kebijakan, atau kajian terkait dengan perubahan lahan, algoritma dalam perhitungan analisis spasial, ataukah dengan kajian-kajian lainnya yang menggunakan software-software dalam perhitungan. Ini kita lengkapi di teknik analisis dan kita jelaskan satu persatu dilengkapi dengan referensi kajian teknik analisis yang akan digunakan. Terakhir ini adalah time schedule. Sebagaimana kita ketahui, ini tahapan terakhir dalam metode penelitian. Kita jelaskan detail, kita buatkan time schedule-nya, mulai penelitian bulan berapa, dimulai misalkan di bulan Januari, dan tentunya penelitian ini harus selesai dalam 3 atau 4 bulan. Kita pastikan di bulan April ini sudah bisa selesai tahapan pengumpulan data dan kita sudah bisa menyelesaikan hasil penelitian dan sudah bisa kita lakukan sidang penelitian. Kita tuliskan secara lengkap dengan time schedule yang ada sehingga semua penelitian yang kita lakukan terencana dan bisa terukur hasil penelitian yang akan kita lakukan. Ini dari saya terkait dengan cara cepat mengetahui atau membuat metode penelitian. Semoga ini bermanfaat dan dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq,